Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Saputra dengan NPM 2021020208 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Baik, langsung saja pada materi Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Yang pertama, A. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, A. Orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil untuk menyusui boleh tidak berpuasa. Orang yang tidak kuat berdiri hingga menjadikan solat untuk mendirikan solat, maka ia boleh melanjutkan dengan duduk. 2. Sedikit perbedaan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi syarat yang diturunkan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 10. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri dari mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dan menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab peningkatan potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu: A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapan. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa adanya telah ia berbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara terminologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Syabah wan An-Nazair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu 1. Kaidah asyiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran yang mendatangkan kemudaratan. 2. Kaidah
khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam karena para fakuha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Shibah wal An-Nazar karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Sayyiti mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam maqasid asy-syariah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, 5. Memelihara harta dan kekayaan. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.